Bab 696. Mata Chen Ye menjadi lebih serius. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa lelaki tua berjubah emas ini bisa menguasai nyala api semacam ini. Sekarang Zanlong Wentianjian terjebak, dan sangat sulit untuk membebaskan diri. Tanpa pedang pembunuh naga, Chen Ye tampaknya telah kehilangan lengan kanannya. Dia dengan cepat bertanya kepada Duan Leiren, "Tuan, karena Anda tahu nyala api ini, pasti ada cara untuk menghadapinya, tolong juga minta tuannya untuk mengambil tindakan." Duan Leiren membelai janggutnya, dengan tatapan main-main di matanya, "Guru, jangan terlalu memperumit masalah. Meskipun nyala api ini sangat kuat, tidak layak bagiku untuk mengambil tindakan. Selain itu, kamu memiliki kemampuan untuk menangani api ini." Chen Ye sedikit terkejut, ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Duan Leiren melanjutkan, "Guru, apakah Anda ingat bahwa ada nyala api di tubuh Lord yang tidak dapat dipadamkan, yang disebut api yang tidak dapat dipadamkan?" Mendengar api yang tak terpadamkan, Chen Ye langsung tercengang. Duan Leiren pernah menyebutkan api yang tidak dapat padam ketika dia pertama kali melihat tuan yang tidak dapat padam di kuburan reinkarnasi. Seorang jenius, ada banyak orang kuat yang menonton, tetapi pada akhirnya mereka semua mati di tangan api yang tidak dapat padam. Bahkan ketika 1000 pembangkit tenaga listrik teratas mengepung dan menekan tuan yang tidak dapat dihancurkan, dia menggunakan laut yang tidak dapat dihancurkan, dan 10.000 orang mati mengerikan. Tetapi guru, perasaan spiritual dari Tuhan yang tak terpadamkan telah menghilang, dan saya tidak memiliki api yang tak terpadamkan, apa yang harus saya lakukan? Kata Chen Ye. Senyum misterius muncul di mulut Duan Leiren. Kamu salah. Meskipun Tuan yang tidak dapat dihancurkan pergi untuk sementara, dia sebenarnya telah meninggalkan sesuatu untukmu sejak lama. Benih api yang tak terpadamkan. Di antara alismu. Api yang tak terpadamkan menelan api dan membentuknya sepenuhnya. Itu tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Ini sangat kuat kali ini, di bawah kendalimu. Guru, rasakan nyala api di antara alismu, nyala api yang melahap lelaki tua itu, sangat bermanfaat bagi api yang tak dapat dipadamkan dan kamu. Suara menghilang. Chen Ye kembali ke kenyataan, dia melihat api yang dilalap, dan menutup matanya. Pusatkan semua kekuatan pada alis. Detik berikutnya, nyala api keluar dari antara alisnya dan melayang di depan matanya. Chen Ye berpikir betapa kuatnya dia, tetapi ternyata itu hanya senyum api. Nyala api ini terlalu kecil, bisakah itu benar-benar menahan kekuatan tetua berjubah emas? Tepat di atas keraguan Chen Ye, api yang tak terpadamkan, seolah-olah dia merasakan sesuatu, tiba-tiba membesar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi jaring raksasa, dan memanjang tanpa henti. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terus berkumpul pada saat ini. Jaring raksasa yang dibentuk oleh nyala api yang tak terpadamkan bahkan lebih kuat untuk menelan nyala api yang ganas. Pada saat ini, senyum sesepuh berjubah emas benar-benar kaku. "Ini. Bagaimana mungkin apiku binatang kecil, kau kembalikan apiku." Dia meraung dan bergegas menuju Chen Ye. Selama ini, nyala api ini telah menjadi dukungan terbesarnya, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat membayangkan bahwa nyala api itu ditelan dengan paksa. Hubungannya dengan api benar-benar terhapus. Hatinya sakit. Sebelum lelaki tua berjubah emas itu bisa bereaksi, pedang Zanlong Wentian terbang kembali ke tangan Chen Ye. "Bunuh aku." Dengan raungan, Chen Ye telah muncul di depan pria tua berjubah emas. Ujung pedang jatuh, dan naga itu mengaum, binatang api itu meraung. Ledakan. Nyala api yang diandalkan oleh lelaki tua berjubah emas itu untuk bertahan hidup benar-benar hilang, itu menjadi kekuatan lawan untuk membunuh dirinya sendiri. Penatua Jinpao tidak sabar untuk memuntahkan seteguk darah. Pukulan ini, seperti datangnya banjir, di bawah pedang, ribuan energi meledak ke arah lelaki tua berjubah emas itu. Gunung dan sungai terbalik. Ketika lelaki tua berjubah emas melihat pemandangan ini, yang bisa dia lakukan hanyalah memadatkan formasi untuk memblokirnya. Jika tidak, api dan niat pedang ini akan mengubah seluruh alun-alun menjadi neraka dalam sekejap. Api meletus seperti kembang api. Pedang Qi terbang secara horizontal, seperti formasi pedang terbuka. Raungan binatang, auman naga, auman sungai. Suara itu memekakkan telinga. Bang! Dengan tembakan jatuh ini, perisai pria tua berjubah emas itu benar-benar hancur. Dan lelaki tua berjubah emas itu memuntahkan seteguk darah. Ini masih jauh dari selesai. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan pedang,
tapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sentuh dengan tangan Anda. Lengan yang patah kabut darah meledak. Pedang Zanlong Wentian jatuh di tubuhnya tanpa halangan. Noda darah yang dalam melintas. Pria tua berjubah emas itu membuka matanya lebar-lebar, tetapi ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tubuhnya berubah menjadi dua bagian di tempat. Matanya mengerikan dari awal hingga akhir, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye memegang pedang pembunuh naga di tangannya, menancapkannya di tanah, dan memegangnya dengan keras. Tubuhnya kesakitan tak tertahankan. Pertempuran di sini hampir menghabiskan energinya. Dia mengeluarkan beberapa pil dan meminumnya. Begitu dia menelannya, nyala api di sekitarnya tampak sadar. Mereka memanjat tubuhnya langsung di sepanjang kakinya, dan bahkan menembus di antara alisnya. Semuanya kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi. Chen Ye nyaris tidak datang ke Ye Tianzeng, tetapi ayahnya masih belum bangun. Chen Ye mengulurkan tangan dan meletakkannya di bahunya, lalu berjalan keluar selangkah demi selangkah. Ayah, aku akan membawamu pergi. Saat aku membangunkanmu, aku akan membawa ibu masuk. Hari ini, jika ada yang berani menghentikannya, bahkan jika itu adalah dewa, aku akan secara pribadi menariknya turun dari altar. Mata Chen Ye bersinar dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, Wan Jianzong. Suasananya bermartabat. Di aula utama, ada ratusan murid sekte Wan Jian berdiri di kedua sisi. Di belakang setiap murid ada pedang roh. Sangat kuat. Di bagian atas aula adalah master sekte dari sekte Wan Jian, serta para tetua dan wali. Napas orang-orang ini di Kunlun sudah cukup untuk menciptakan ancaman besar. Anda harus tahu bahwa Wan Jianzong bukan sekte teratas di Kunlun, tetapi juga sekte besar. Tidak untuk diremehkan. Pada saat ini, mata semua orang sekarang terfokus pada seorang lelaki tua. Shen Sixi. Ketika Shen Sixi sedang dalam perjalanan, sesuatu terjadi, dan dia terluka, hanya terlambat beberapa hari. Pada saat ini, matanya bersinar dengan kegembiraan dan darah. Master Sekte Wan Jianzong melirik Shen Sixi dan berkata, "Penatua Shen, apa yang Anda membunyikan bel misterius sekte hari ini? Juga, sepertinya kamu sudah lama tidak kembali ke sekte, jangan lupakan sekte Wan Jian." Ada nada dingin dalam nada suara Master Sekte. Mata Shen Sixi acuh tak acuh, dan dia melangkah keluar, "Tuan Sekte, semua ini tidak penting. Saya kembali kali ini untuk satu hal ini sangat mendesak. Saya juga meminta guru sekte untuk memimpin semua murid segera berangkat. Pergi sekarang. Mau kemana? Apa masalah mendesak di mulutmu?" katakan, meskipun dia tidak senang, Master Sekte dari Sekte Wan Jian masih berkata. Detik berikutnya, Shen Sixi melemparkan blok booster. "Laporkan ke Sekte Guru, saya telah melihat guru-guru ada di Kunlun Su." Master Sekte Wan Jianzong mengerutkan kening, "Mengapa Wan Jianzong saya memiliki master?" Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba berdiri. Suaranya bergetar dan melanjutkan, "Tuan yang Anda katakan adalah orangnya." Bab 697. Shen Sixi mengeluarkan sepotong liontin batu giok secara langsung, tubuhnya mengeluarkan napas yang sangat kuat, dan melanjutkan, "Kali ini saya melihat orang yang menjelaskannya di Huaxia, dan melihat batu giok ini seperti melihat seorang master. Apakah Master Sekte ingat? Di mana orang yang menjelaskannya? Siapa namanya? Katakan padaku dengan cepat." Master Sekte Wan Jianzong datang ke Shen Sixi dalam satu langkah, meraih tangan Shen Sixi, dan berkata dengan penuh semangat. "Nama anak ini adalah Chen Ye dalam hal senioritas, dia adalah penguasa tertinggi dari semua orang di Sekte Wan Jian saya." Setelah itu, Shen Sixi mengeluarkan sebuah rune, memaksakan setetes esensi darah, menutup matanya, dan merasakannya sedikit. Ini diberikan kepadanya oleh Chen Ye, dan dia bisa melihat posisi Chen Ye saat ini. Mudah dikumpulkan. Tiba-tiba, wajah Shen Sixi sangat berubah, matanya terbuka, dan dia berseru, "Tidak bagus guru dalam bahaya." Master Sekte Wan Jianzong menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Shen Sixi, jelaskan bahaya apa di mana tuannya sekarang." Ketika Chen Tianli datang ke sini, bayangan itu masih menyelimuti Wan Jianzong. Murid dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya bahkan lebih dianggap sebagai tuannya, tidak peduli apa, dia tidak boleh membiarkan orang itu mengalami kecelakaan di Kunlun. Bahkan dengan nasib seluruh Wan Jianzong untuk melawan. Shen Sixi tidak lagi ragu-ragu,
dan buru-buru berkata kepada Master Sekte, melaporkan kepada Master Sekte, saya hanya menggunakan metode rahasia untuk memahami, Master ada di aliansi darah virtual Kunlun. Napas Master Kunci sedikit lemah, dan kemungkinan besar dia terluka. Ketika Master Sekte dari Sekte Wanjian mendengar kata-kata ini, wajahnya benar-benar tenggelam. Meskipun Wan Jianzong tidak ingin memprovokasi aliansi darah. Tapi masalah ini melibatkan tuannya, jadi dia tidak bisa menahannya. Dia membuka 5 jarinya, dan pedang hijau di atas aula terbang langsung ke tangannya. Aura meledak. Detik berikutnya, dia menatap semua orang di Wan Jianzong. Wan Jianzong mendengarkan perintah, wali sekte, tetua, dan murid menyiapkan senjata dan segera pergi ke aliansi darah. Di seluruh dunia, tidak ada yang bisa menyentuh tuan kita. Ya, guru sekte. Suara mengejutkan bergema di langit. Angka yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyapu ke satu arah. Gerbang Wan Jianzong, yang sudah lama tidak ditutup untuk pertama kalinya. Sebuah tim perkasa menuju tanah aliansi darah. 100 orang. Ada pedang panjang di belakang mereka masing-masing. Pembunuhan itu menakjubkan. Mengambil pedang sebagai nenek moyang mereka, mereka masih harus menggunakan pedang di belakang punggung mereka untuk melawan jalan berdarah. Kunlun virtual. Keluarga Ji. Ji Siking mondar-mandir di halaman. Tampak khawatir. Tidak peduli seberapa kuat dan berbakatnya dia, ada beberapa hal yang tidak bisa dia lawan sama sekali. Perjalanannya dalam seni bela diri bisa disebut jalan yang cerah, dan banyak orang mengagumi dan iri padanya. Tapi sebelum hidup dan mati yang sebenarnya, tidak ada kemampuan untuk melawan. Meskipun dokter jenius keluarga untuk sementara menstabilkan masalah ayahnya, dalam beberapa hari terakhir, dia menemukan bahwa energi kematian pada ayahnya terus menyebar, dan konsekuensinya hanya akan bertambah buruk. Jika dia tidak dapat menemukan Ye Jitian itu lagi, atau jika Jilin tidak dapat membawa kembali murid Lin Qingxuan, ayahnya akan sangat berbahaya. Tapi Ye Jitian tidak bergerak sejak dia muncul di Zuixianlou terakhir kali. Seolah-olah dunia menguap. Dia menggunakan semua kekuatan keluarga Ji untuk menemukan Ye Jitian, dan setelah beberapa hari, tidak ada hasil sama sekali. Tinjunya sedikit mengepal, gelombang udara tak terlihat menyebar, dan retakan muncul di tanah. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya di hatinya. Tiba-tiba, seorang pelayan keluarga Ji berlari masuk, berguling dan merangkak Nona Lin kembali. Dia kembali dengan keturunan Lin Qingxuan. Mendengar kalimat ini, mata Ji Siking sedikit terkejut, Jilin benar-benar berhasil. Mungkinkah efek dari pil emas itu? Jangan pikirkan lagi, dia berubah menjadi bayangan, seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup. Dalam sekejap, dia muncul di aula keluarga Ji. Pada saat ini, Jilin dan Lin Ruhai juga masuk dengan cepat. Ketika Jilin melihat Ji Siking, dia bergegas. Tubuh kecilnya melompat langsung ke tubuh Ji Siking, dan bahkan membenamkan kepalanya di atas kelembutan Ji Siking. Sangat nyaman. Kakak, aku telah kehilangan banyak berat badan setelah berada di luar selama berhari-hari. Namun, aku telah membawa seseorang kembali. Pujilah aku. Jilin tampak seperti sedang menunggu pujian. Senyum muncul di wajah sedih Ji Siking, dia menurunkan Jilin dan menyentuh kepalanya, lalu matanya tertuju pada Lin Ruhai. Dia awalnya berpikir bahwa Jilin seharusnya menyewa seorang dokter jenius seperti King Xuan Feng, tetapi dia tidak berharap untuk membawa Lin Ruhai kembali secara langsung. Status Lin Ruhai di puncak King Xuan di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Kuncinya adalah orang ini memiliki kemampuan yang luar biasa, mengapa dia muncul di sini bersama Jilin. Ramuan emas pasti tidak bisa dibeli. Lin Ruhai juga maju selangkah, membungkuk, menangkupkan tangannya dan berkata, Nona Ji, aku sudah lama mendengar nama itu. Ji Siking mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Senior Lin telah bekerja keras, dan urusan ayahku masih harus mengerjakanmu, atau aku akan mengurus Senior Lin dulu, lalu. Sebelum kata-kata itu selesai, Lin Ruhai berkata, tidak, bahwa saya langsung menemui Ling Xun, Tuan Ye memberi saya perintah, dan menyembuhkan Ling Xun adalah kuncinya. Tuan Ye. Ji Siking mengerutkan kening. Di Gunung Qingxuan, tampaknya hanya ada satu leluhur yang memiliki status lebih tinggi dari Lin Ruhai. Terlebih lagi, nama keluarga semua orang di Gunung Qingxuan adalah Lin, mengapa Tuan Ye tiba-tiba muncul? Namun, keselamatan ayahnya lebih penting dari segalanya, Ji Siking memberi isyarat dan berjalan menuju kedalaman rumah Ji.
Senior Lin, silakan ikut denganku. Tidak lama kemudian, Ji Siking, Jilin dan bahkan Lin Ruhai datang ke kamar tidur. Seorang pria parubaya sedang berbaring di tempat tidur di kamar tidur, sekarat. Lin Ruhai melirik kepala keluarga Ji, matanya menyipit, cedera Ling Zun tampaknya. Sepertinya dia terluka oleh pembangkit tenaga listrik top. Jika bukan karena kekuatan yang membantu Ling Zun memblokir beberapa poin, diperkirakan tubuh telah berubah menjadi kabut darah. Dan kekuatan lawan agak istimewa, Kunlun Su sangat langka. Mendengar kata-kata Lin Ruhai, mata dingin Ji Siking bersinar dengan niat membunuh. Senior Lin, apakah Anda tahu apa yang dilakukan seseorang? Lin Ruhai menggelengkan kepalanya, kita masih harus menunggu Ling Zun bangun dan membicarakannya. Selain itu, situasi Ling Zun sangat rumit, dan saya mungkin tidak dapat berhasil. Saya hanya bisa mencobanya untuk sementara waktu. Kamu keluar dulu. Ji Siking mengangguk, dia secara alami tahu bahwa Lin Ruhai akan menggunakan beberapa teknik rahasia, jadi dia langsung menarik Jilin ke taman. Paviliun pusat taman. Jilin mengeluarkan segenggam keripik kentang dan hendak memisahkannya dan memakannya ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan pil emas dan melemparkannya ke Ji Siking, kakak, benda ini tidak berguna. Ji Siking memegang pil emas di tangannya, matanya sangat meragukan. Pil ini tidak berguna. Lalu mengapa Lin Ruhai datang sendiri? Dia telah mendengar tentang temperamen Lin Ruhai. Ada banyak orang kuat yang meminta bantuan, tetapi pihak lain mengabaikan mereka dan sangat arogan. Tapi apa yang sedang terjadi sekarang? Prestise keluarga Jinya tidak cukup kuat untuk membuat seseorang seperti Lin Ruhai merendahkan. Jilin melihat keraguan Ji Siking, sudut mulutnya bergaris, dan dia berkata sambil tersenyum, kakak, tebak siapa yang kutemui kali ini. Bab 698. Ji Siking menggelengkan kepalanya, katakan padaku, apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Semuanya harus ditinggalkan. Jilin menggigit keripik kentang dan merasa bahwa kakak perempuannya terlalu bingung, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu tidak peduli dengan anak itu Huaxia. Mendengar kalimat ini, mata Ji Siking tiba-tiba menyusut, kamu tidak berbicara tentang Chen Ye, kan? Tentu saja, Jilin menjentikkan jarinya dan tertawa. Chen Ye telah datang ke Kunlun juga, jika tidak ada Chen Ye kali ini, aku mungkin tidak akan bisa kembali. Kata-kata Jilin sangat mencengangkan, dan wajah Ji Siking sedikit berubah. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan hubungan apa yang akan dimiliki Chen Ye dan Jilin. Bahkan jika keduanya bertemu, kekuatan Chen Ye tidak akan ada di meja di Kunlun Su, bagaimana dia bisa menyelamatkan Jilin? Jilin ingin mengatakan semuanya untuk waktu yang lama, dan melanjutkan, saudari, terakhir kali saya melihatnya di alam Qi, kali ini saya melihatnya, itu sebenarnya di alam gerakan ilahi dengan kecepatan terobosan ini, saya curiga bahwa anak ini pasti punya petualangan. Ini bukan yang paling penting, anak ini entah bagaimana menguasai teknik formasi adalah monster bahkan teknik formasi jenius Bai Zanyuan tidak bisa bersaing. Apa? Wajah Ji Siking Gujing Bubo menunjukkan keterkejutan yang dalam. Fakta yang tak terbantahkan bahwa Chen Ye adalah Fangen. Seluruh sekte Kunlun Su mengetahuinya. Berbicara secara logis, jika tipe orang ini ingin berkultivasi, akan sulit bagi mereka untuk mencapai keadaan keabadian sepanjang hidup mereka. Tapi dia tidak berharap Chen Ye melakukannya. Ini bukan yang paling penting, Chen Ye benar-benar menguasai teknik formasi, dan bahkan Jilin menggunakan kata jahat untuk menggambarkannya. Sebagai adik perempuannya, Jilin telah melihat beberapa jenius dalam formasi, jadi tentu saja dia tidak akan menggunakan kata mempesona tanpa pandang bulu. Kuncinya juga melibatkan Bai Zanyuan. Ada berbagai legenda tentang Bai Zanyuan di mulut palsu Kunlun. Tiga kata ini identik dengan bakat formasi. Dengan cara ini, pencapaian Chen Ye dalam formasi benar-benar menakutkan. Dada Ji Siking terangkat dan dia meraih tangan Jilin, sejak kamu pergi, ini semua tentang detailnya aku ingin tahu segalanya. Jilin merasakan sakit di lengannya, meletakkan keripik kentang, dan menceritakan semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dari Bai Zanyuan hingga penampilan Chen Ye, hingga tembakan rahasia Ye Xitian, membunuh Bai Zanyuan dan kekuatan besar, dan kemudian ke King Xuanfeng. Hanya saja Jilin belajar banyak hal dari mulut Chen Ye, dan Chen Ye tidak banyak bicara tentang hal-hal spesifik. Sampai sekarang, mengapa Lin Ruhai sangat menghormati Chen Ye masih menjadi misteri. Alis Ji Siking berkerut tanpa meregang. Hanya ada kejutan di matanya. Tidak pernah menyangka bahwa Chen Ye,
yang telah pergi selama setengah tahun, akan kembali begitu kuat. Dia telah membantu Chen Ye berkali-kali dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa penampilan Chen Ye secara langsung memecahkan kesulitan keluarga Ji. Luar biasa, dan saya harus mengakuinya. Chen Ye menyelamatkan keluarga Ji. Dalam 6 bulan terakhir, petualangan apa yang sebenarnya didapat orang ini? Sayang sekali dia hanya tinggal di batas Immortal Ascension sekarang. Titik awalnya sudah terlambat. Bahkan jika puncak Kingsuan dan gerbang Dewa Medis benar-benar berdiri di belakangnya, sulit untuk mengatakan secara pasti di Kunlun Su. Kunlun Su selalu dihormati oleh seni bela diri, dan gerbang Dewa Medis telah sepenuhnya menurun. Tanpa perlindungan kekuatan yang kuat, sulit bagi Chen Ye untuk membuat nama untuk dirinya sendiri di Kunlun Su. Kecuali suatu hari, Chen Ye, seperti Ye Xitian, melakukan sesuatu yang mengguncang Kunlun Su, maka dia dapat berpartisipasi dalam perumusan aturan Kunlun Su. Jilin melihat apa yang digumamkan Ji Siking, dan berkata, "Kakak, mengapa menurutmu Ye Xitian ingin menyelamatkanku dan Chen Ye? Apakah karena dia ingin menggunakanku untuk mendekatimu? Jika Chen Ye dan Ye Xitian berdiri di depanmu secara bersamaan, siapa yang akan kamu pilih, kakak?" Ji Siking mengabaikannya dan berjalan menuju si Xiaolin, hanya anak sepertimu yang bisa membuat pilihan. Bagaimana Anda membandingkan alam gerakan ilahi Chen Ye dan Ye Xitian, yang mungkin melangkah ke alam pengembalian Void? Tapi untuk masalah hari ini, keluarga Ji saya berutang budi besar kepada Chen Ye Tian. Jika saya benar-benar ingin memilih, saya akan memilih Chen Ye. Bahkan jika dia biasa saja, saya selalu merasa ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Setelah hal ini mekar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sementara itu, penjara bawah tanah klan. Dalam kegelapan, dua sosok mendekati cahaya. Cahaya dan bayangan berbintik-bintik mengenai topeng Chen Ye, mengejutkan. Darah telah mengering, tetapi niat membunuh Chen Ye masih ada. Sangat dingin. Segera, Chen Ye dan Ye Tianzeng keluar. Langkahnya terhenti. Melihat ke atas. Di luar gelap. Ada banyak orang kuat dalam aliansi darah, semua menunggu di luar lebih awal. Chen Ye tidak takut, tetapi tersenyum. Dia sudah menduga bahwa tidak mudah untuk pergi. Para murid yang menjaga Dungeon Aliansi Darah terbunuh, dan para tetua yang memasuki Dungeon Aliansi Darah semuanya jatuh. Akan menjadi konyol jika Aliansi Darah tidak bisa bereaksi lagi. Faktanya, dia seharusnya membawa kekuatan puncak Kingsuan ke sini, setidaknya setengah poin. Bahkan jika leluhur Kingsuan Feng bergerak, segalanya akan jauh lebih sederhana. Tapi dia tidak bisa menunggu terlalu lama, begitu juga ayahnya. Dia mengarahkan pandangannya ke arah seorang pria kekar, yang auranya sangat menakutkan. Pria kekar itu berdiri di depan semua orang, dan bintang-bintang ada di seluruh bulan. Jika Anda menebak dengan benar, orang ini seharusnya menjadi ESR yang menenggelamkan darah dari pedang utama Aliansi Darah. Itu juga dalam dibalik manipulasi keluarga Lin di ibu kota, penjara hantu, orang tua yang dipenjara, dan rahasia keluarga Ye. Mata mereka bertemu, dan percikan api bertabrakan di udara. Jian Sue memandang Chen Ye dengan merendahkan, dan berkata, "Siapa kamu, mengapa kamu membawa Ye Tianzeng pergi, dan mengapa kamu membunuh sesepuh berjubah emas dari aliansi darahku? Kamu tahu betapa berharganya sesepuh berjubah emas di aliansi darahku." Secara alami, dia tidak tahu bahwa Chen Ye ada di balik topeng, jadi dia hanya bisa bertanya. Chen Ye mencibir, "Saya hanya ingin membawa Ye Tianzeng pergi hari ini, apakah Anda punya pendapat? Jika ada, aku akan membunuh dengan cara berdarah. Jika tidak, aliansi darah Anda dapat terus ada di dunia maya Kunlun." Chen Ye meledak dengan keyakinan yang kuat. Tidak takut. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan gelap terdiam selama beberapa detik. Setelah beberapa detik, itu meledak. Tertawa terbahak-bahak. "Wah, aku khawatir kamu telah membuat kesalahan dalam situasi ini, tempat yang kamu injak adalah aliansi darah. Selain itu, kamu sendirian dan dengan orang biasa yang setengah mati, mungkinkah kamu masih ingin keluar dari aliansi darah?" "Haha, aku khawatir ini orang gila. Jangan berpikir bahwa dengan sedikit kekuatan, kamu bisa mengendalikan semuanya. Setiap orang kuat adalah semut di depan pemimpin kita. Pemimpin, jika pemerintah partai kami meminta untuk bertarung, kami pasti akan mematuhi bocah ini. Pemimpin, serahkan binatang kecil ini kepadaku, beri aku 5 detik, dan aku akan memotong tangan dan kakinya." Kerumunan sedang berbicara.
Mereka melihat luka di tubuh Chen Ye, dan juga melihat kultivasi Chen Ye. Alam transenden atau napas alam suci. Mereka tidak tahu bagaimana caranya, karena roh jahat di tubuh Chen Ye menguasai segalanya. Tapi jelas tidak lebih dari tanah suci. Bab 699. 70% dari kekuatan aliansi darah yang hadir sudah cukup untuk bersaing. Sue Shen, pedang utama aliansi darah, memandang Chen Ye dan melanjutkan, sekarang situasinya sangat jelas, tidak peduli seberapa banyak Anda berdebat, itu tidak berguna. Ye Tian persis seperti yang diinginkan aliansi darahku, dan dia harus tinggal. Tidak hanya itu, aliansi darahku juga menginginkan hidupmu. Karena kamu memakai topeng dan menolak untuk melihat orang, maka aku akan membiarkan orang-orangku melepas topengmu secara langsung. Wang Men, bukankah kamu bilang kamu bisa memotong tangan dan kakinya dalam 5 detik? Aku akan memberimu kesempatan ini sekarang. Setelah kata-kata itu jatuh, pria kekar dan kuat yang berbicara sebelumnya langsung berdiri. Tinggi Wang Men adalah 2,5 meter, jauh lebih tinggi dari Yao Ming di Cina. Hanya satu pemberhentian menciptakan rasa tertekan, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Kuncinya adalah kerajaannya tidak lemah, dia memasuki puncak alam suci dan melangkah ke alam raja suci dalam setengah langkah. Di mata Jian Sue Shen, kekuatan seperti itu lebih dari cukup untuk menghadapi anak laki-laki yang terluka. Wang Men membungkukkan tangannya ke darah pedang, jangan khawatir, Hall Master, beberapa pembangkit tenaga listrik di tahap awal Holy King Realm tidak dapat menahan kekuatanku, belum lagi binatang kecil ini, bahkan mungkin 5 detik. Aku memenggal kepalanya secara langsung, tetapi aku ingin melihat apa yang berani dilihat binatang kecil ini. Setelah kata-kata itu jatuh, Wang Men maju selangkah, dan tanah bergetar. Mata Chen Ye sedikit menyipit. Dilihat dari momentum lawannya saja, dia adalah penyuling tubuh atau keberadaan kekuatan kultivasi. Jika Anda menghadapi orang seperti itu secara langsung, jika Anda kalah, tubuh Anda mungkin berubah menjadi kabut darah. Embusan angin menyapu, dan Wang Men muncul di depan Chen Ye dalam sekejap mata. Satu pukulan. Pukulan ini mengejutkan dunia dan menangisi hantu dan dewa. Udara tampaknya tertindas. Jangan melihat kekar Wang Men, tetapi kecepatannya sangat cepat. Setelah dihancurkan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena Chen Ye masih memakai ayahnya, tidak mungkin untuk menghindar. Dalam keputusasaan, matanya menyipit dan dia nyaris tidak bisa keluar. Bahkan agar ayahnya tidak saling menyakiti, dia mencondongkan tubuh ke depan dan membawanya dengan tiba-tiba. Bang! Kedua tinju itu tiba-tiba bersentuhan. Gelombang udara bergulung dan debu menggulung, seperti pasir kuning di langit. Karena Chen Ye secara paksa menahan kekuatan dan melukai dirinya sendiri, menghadapi pukulan ini, akibatnya semua ditanggung olehnya. Darahnya membengkak, semburat merah keluar dari sudut mulutnya, dan dia mundur 5 atau 6 langkah. Dia melirik ayahnya, tidak ada yang serius, dan dia menghela nafas. Kemudian, dia membawa Ye Tianzeng di belakangnya. Dia tidak berani mengesampingkannya seperti dia berada di penjara bawah tanah barusan. Lagi pula, ada terlalu banyak kekuatan aliansi darah di luar. Jika kamu tidak hati-hati, ayahmu akan mengalami kecelakaan. Punggung Anda sendiri adalah yang paling aman. Namun, aura yang melilit di punggungnya tidak terlalu membatasi. Chen Ye mengangkat kepalanya dan menatap Wang Men dengan dingin. Mata berdarah, seperti binatang buas. Kamu suka merasakan kekuatan. Kata-kata Chen Ye Binghan jatuh. Melihat bahwa Chen Ye tidak mati, ekspresi Wang Men agak muram. Pemimpin aliansi dapat menonton dari belakang, jika dia tidak mengalahkan binatang kecil ini, kemana wajahnya akan pergi. Binatang kecil, apakah kamu yakin ingin membawa beban seperti itu? Kalau begitu jangan salahkan aku karena membunuh 2 orang dengan 1 pukulan. Setelah kata-kata itu jatuh, Wang Men meraung, amarahnya meresap ke dalam dantiannya, dan dia mengambil 3 langkah. Langkah terakhir, tanah retak. Lutut ditekuk, tiba-tiba dikosongkan. Rentang penuh setinggi 6 atau 7 meter. Lalu tiba-tiba jatuh, seperti momentum gunung Tai membawa kekuatan guntur, sebuah pukulan jatuh dari langit. Ini adalah keterampilan tinjunya yang membanggakan. Tinju Zenshan. 1 pukulan mengguncang gunung dan sungai tak terbendung. Pada saat pukulan itu diledakkan, semua orang dapat dengan jelas mendengar bahwa tubuh besar Wang Men, otot dan tulangnya bersenandung bersama, membuat suara berderak. Bang!
Gaya tinjunya keras, dan semua kekuatan seluruh tubuh Wang Men meledak. Pada saat ini, dia penuh dengan aura pembunuh. Di bawah momentum yang menakutkan itu, seluruh aliansi darah sedikit bergetar. Kekuatan pembangkit tenaga listrik teratas, siapa yang berani menyentuhnya? Dia turun gunung seperti harimau ini seperti meteor yang menabrak langit. Para tetua dan murid aliansi darah itu menarik napas dalam-dalam. Wang Men benar-benar menerobos kekuatan pukulan ini, bahkan aku tidak bisa menghentikannya. Aku tidak membunuh bocah bertopeng itu dengan satu pukulan. Sepertinya Wang Men serius. Dalam hal kekuatan, di bawah ranah Raja Suci, itu hampir tak terkalahkan. Anak itu menyedihkan. Membawa orang setengah mati di punggungnya, bagaimana dia bisa melawan? Bahkan jika dia berlari, sudah terlambat. Pada saat ini, semua orang telah lama mengkonfirmasi hasilnya. Ini pasti situasi yang menghancurkan. Mereka bahkan telah melihat adegan di mana keduanya berubah menjadi kabut darah di tempat. Tapi Chen Ye menatap sosok yang bertabrakan dari langit, dan sudut mulutnya menjadi gila. Kekuatan naga darah di tubuh semuanya berkumpul di kepalan tangan. Bahkan api yang tak terpadamkan di antara kedua alisnya merasakan napas Chen Ye dan melonjak ke lengan kanan Chen Ye. Tangan kanannya seperti terbakar. Guru berkata bahwa api yang tidak dapat padam itu memiliki roh, dan itu sangat menakutkan. Tampaknya tidak masuk akal. Pada saat ini, Chen Ye bisa merasakan kekuatan lengan kanannya begitu keras hingga hampir meledak. Dia tidak lagi ragu-ragu, mengambil ayahnya di belakangnya, menekuk lututnya, dan bergegas keluar. Hari ini, aku akan membiarkanmu mengalami keterampilan tinju kuno tinju Luosha. Dengan raungan, lengan kanan Chen Ye yang terbakar merobek badai dan langsung pergi menemui Wang Men. Long Yin meledak, menelan ribuan mil. Dalam hal momentum, Chen Ye saat ini bahkan lebih tak terkalahkan. Pada saat ini, Chen Ye tampaknya berubah menjadi naga api yang melahap langit, membombardir tinju Zenshan. Dengan kekuatan api dan naga darah yang tak terpadamkan, pukulan ini sepertinya bisa menghancurkan segalanya. Menabrak. Menabrak. Angin tinju menggulung ombak besar. Hantu harimau raksasa yang diringkas oleh tinju Zenshan terkoyak di tempat. Bagaimana bisa? Gaya tinju dan tinju Chen Ye yang menakutkan membuat mata Wang Men melebar, dan ekspresinya bahkan lebih mengerikan. Untuk sesaat, dia memiliki ketakutan di dalam hatinya. Takut mati. Dibandingkan dengan harimau dan naga api, celahnya terlalu jelas. Semakin kuat raksasa hantu yang diringkas oleh gaya tinju, semakin kuat kekuatannya. Merasakan kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Chen Ye, Wang Men tersipu. Putus asa untuk segalanya, dia memuntahkan seteguk darah, dengan panik memperkuat tinju Zenshan. Dia akan benar-benar menghancurkan pemuda bertopeng ini. Bang! Dengan suara keras, kedua kekuatan itu tiba-tiba bertabrakan. Goyangkan bumi debu naik. Gelombang udara yang tak terlihat bergulir, dan gerbang penjara bawah tanah langsung runtuh. Tidak hanya itu, kekuatan aliansi darah yang mendekat juga terguncang dari seteguk darah. Semua orang mundur, siapa sangka bocah bertopeng itu benar-benar memiliki kekuatan musuh. Diterpa angin, debu memenuhi langit. Ada retakan di lengan Wang Men di dalam debu, dan pembuluh darah biru pecah. Hanya ada kengerian di matanya. Bahkan saat retakan di tubuhnya menyebar, kulitnya dengan cepat berubah, menjadi sangat menyakitkan dan menakutkan. Kekuatannya sendiri bukan tandingannya. Bahkan kecil. Tampaknya menjadi tabrakan bintang-bintang dan bulan yang cerah. Tidak satu tingkat. Anak ini tidak mungkin bahkan untuk seorang pemurni tubuh. Bab 700. Wow, dengan suara, lengan Wang Men patah darah mengalir keluar. Ini belum selesai. Suara acuh tak acuh terdengar di telinga Wang Men, sekarang, saya pribadi akan membawa Anda ke jalan Anda. Saat berikutnya, Chen Ye muncul di depan Wang Men lagi, dengan pukulan dengan api yang tak terpadamkan yang meledak di dada Wang Men. Dorongan. Darah menodai langit, dan sebelum Wang Men bisa bereaksi, semua tulang di tubuhnya hancur. Lalu, menghantam tanah dengan keras. Apa? Seluruh aliansi darah bergema melalui suaranya yang menusuk hati. Seluruh aliansi darah bergema melalui suaranya yang menusuk hati. Bang! Sebuah lubang yang dalam terbentuk di tanah, dan Wang Men,
yang tingginya lebih dari 2 meter, telah menghilang. Hanya ada genangan darah yang tersisa di lubang yang dalam. Kesunyian. Alun-alun aliansi darah sangat sunyi. Itu sangat sunyi sehingga semua orang yang hadir merasa tercekik. Tidak sampai embusan angin dingin bertiup, para tetua dan murid aliansi darah sadar. Wang Men, yang didominasi oleh kekuatan, tidak hanya gagal menjatuhkan anak itu dalam waktu 5 detik, tetapi juga dihancurkan oleh anak itu dengan satu pukulan. Apa-apaan? Mungkinkah bocah yang mengenakan topeng ini menjadi penghalus tubuh? Itu masih jenis eksistensi yang menentang tren pemurnian tubuh. Ketika mereka bereaksi, Chen Ye berjalan keluar di depan semua orang di aliansi darah. Untuk sementara, tidak ada yang menghentikannya. Angin dingin menari, orang kuat pergi. Kuda besi Jin Ge, tidak ada yang berhenti. Kekuatan yang dihasilkan oleh pukulan itu membuat ratusan orang menyerah. Jian Suesen secara alami tidak mungkin bagi Chen Ye untuk pergi, dan dia mendengus dingin, apakah kamu buta? Jika putra ini meninggalkan aliansi darah, kamu semua akan berkultivasi dengan biaya sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang sangat berubah, dan di detik berikutnya, senjata yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Chen Ye. Semua orang melonjak, merapal mantra dengan niat membunuh, mengelilingi Chen Ye. Lingkaran demi lingkaran. Satu suami adalah penjaga gerbang dan 10.000 orang tidak membukanya. Paksaan tanpa akhir jatuh dari langit, ini adalah kekuatan ratusan kekuatan aliansi darah teratas. Orang biasa pasti akan mati di bawah tekanan ini. Dan kaki Chen Ye juga tertancap di tanah, tidak bisa bergerak selangkah pun. Pergi. Seorang tetua aliansi darah berkata. Kemudian, sosok yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Chen Ye, dan bayangan pedang di langit merobek semuanya. Bahkan beberapa bayangan pedang masih menuju Ye Tianzeng. Jejak niat membunuh melintas di mata Chen Ye. Jimat kelahiran, kekuatan naga darah, dan bahkan api yang tak terpadamkan semuanya berkumpul di tubuh. Pada saat yang sama, pedang surga pembunuh naga dipegang di telapak tanganmu. Pedang panjang itu menari-nari, membawa nyala api dan guntur serta kilat yang mengamuk. Kekuatan pedang ini seperti tanah longsor di antara raungan, suara patah tulang bisa terdengar dengan jelas. Dengan begitu banyak kekuatan yang berkumpul, bagaimana orang biasa bisa memblokirnya? Chen Ye bergegas ke kerumunan dengan ayahnya seperti ini. Satu pedang, dua pedang, dan bahkan beberapa pedang yang tidak diketahui Chen Ye. Agar tidak menyakiti ayahnya, dia harus menanggung banyak luka. Ada retakan di pakaian kasual versasnya, dan bahkan darah terus merembes. Dan aliansi darah dan tetua itu bahkan lebih buruk. Satu persatu, kepala dan tubuh terpisah, dan seluruh Blood Alliance Square menjadi sungai darah. Naga darah di tubuh Chen Ye semakin besar. Ini adalah nutrisi terbaiknya. Pada saat ini, penenggelaman darah dari pedang, yang belum pernah dilakukan, benar-benar tak tertahankan. Sosok itu secepat kilat, dan dalam sekejap mata, itu berada di belakang Chen Ye. Sebuah telapak tangan mengenai Ye Tianzeng. Dia yakin Chen Ye akan memilih untuk menanggungnya sendiri. Benar saja, ketika Chen Ye merasa ayahnya dalam bahaya, dia bahkan tiba-tiba berbalik. Dadanya tiba-tiba memuat telapak darah pedang. Bang! Tubuhnya terbang di tempat, seperti layang-layang yang putus. Bahkan menabrak pohon willow yang menangis dengan tiba-tiba. Seteguk darah dimuntahkan. Energi kemarahan dan Tian hampir habis. Bagaimanapun, dia masih manusia, menghadapi begitu banyak pria kuat, dia sudah terluka, dan itu adalah keajaiban dia bisa bertahan sampai sekarang. Kelompok tetua dan murid aliansi darah dengan cepat berseru, seperti yang diharapkan dari pemimpin aliansi, satu telapak tangan sudah cukup untuk menekan bocah ini yang mengenakan topeng. Jian Suesen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, jangan bicara omong kosong, lepaskan saja topeng binatang kecil ini. Saya ingin melihat siapa binatang kecil di balik topeng itu. Mendengar perintah Jian Suesen, sekelompok tetua segera berjalan menuju Chen Ye. Tetapi pada saat ini, Chen Ye meletakkan Ye Tianzeng di tanah, lalu berdiri, dan membanting pedang pembunuh naga di depan ayahnya. Bantu aku menjaganya. Ada semburan nyanyian pedang dari pedang Zanlong Wentian, seolah-olah menyetujui Chen Ye. Chen Ye menghela nafas dan melihat beberapa orang yang datang, senyum muram di sudut mulutnya tampaknya telah menetap. Apakah kamu tidak ingin tahu identitasku? Aku akan memberitahumu hari ini.
Ketika kata-kata itu jatuh, Chen Ye tidak melepas topengnya, tetapi mengulurkan tangannya dan menggenggamnya dengan 5 jari, dan pohon willow yang menangis jatuh di telapak tangannya. Menangis willow sebagai pedang. Ini. Orang gila macam apa ini? Apakah Anda benar-benar berpikir willow yang menangis ini dapat mengguncang aliansi darah? Tiba-tiba, seseorang menemukan sesuatu. Sosok Chen Ye dan aksi memegang Weeping Willow. Ditambah pedang pembunuh naga itu. Ini sangat mirip dengan peta pedang yang keluar dari Zhuge Xianlou. Ye Jitian, dia adalah Ye Jitian. Pria itu berseru. Mendengar kalimat ini, para tetua yang berencana untuk pergi ke arah Chen Ye dengan cepat berhenti dan tidak berani mengambil langkah maju. Ketakutan Ye Jitian selalu mendominasi mereka. Jian Suesen juga sangat suram. Meskipun dia tidak tahu mengapa kekuatan Ye Jitian turun begitu banyak, dia takut itu akan berubah setelah beberapa saat, jadi dia dengan cepat berkata, semua murid dan tetua dari aliansi darah mematuhi perintah dan melakukan apapun untuk menangkan Chen Ye ini. Detik berikutnya, niat pedang kekerasan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lautan pedang dan menuju ke arah Chen Ye. Awalnya, mereka tidak berencana untuk meledak dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi begitu 3 kata Ye Jitian keluar, mereka tidak berani menyembunyikan kekuatan mereka. Kalau tidak, nasib mereka hanyalah kematian. Menyaksikan lautan pedang dan niat membunuh tanpa akhir melonjak ke depan. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan Raja Suci manapun, apalagi Chen Ye. Tapi Chen Ye tidak panik sama sekali, dan berkata dengan ringan, hal terakhir yang harus kamu lakukan adalah menggunakan pedang. Detik berikutnya, Willow menangis di tangan Chen Ye berayun, dan dia langsung mengorbankan seni pedang. Seni pedang ini bisa membuat Wan Jian menyerah. Apa yang Jian Hai hitung? Chen Ye melangkah keluar dalam satu langkah, dan napasnya tiba-tiba terlepas. Pohon willow yang menangis bergoyang, dan paksaan yang tak terlihat dilepaskan. Tiba-tiba, niat pedang tampaknya benar-benar di luar kendali. Napas kuno menyelimuti seluruh aliansi darah, dan di bawah tabrakan hebat ini, energi pedang yang meluap akan berubah menjadi neraka di bumi dalam sekejap. Pedang Qi terbang, dan pedang Qi yang awalnya datang ke arah Chen Ye dan Ye Tian jatuh ke tanah di tempat. Hilang semua semangat. Berubah menjadi besi tua. Persetan denganku kembali. Chen Ye meraung, dan momentum Jian Jue meledak. Pedang yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah lepas landas dengan keras, dan bahkan terbalik. Pada saat ini, untuk pedang roh itu, Chen Ye dihormati. Di mana ujung pedang lewat, sungai panjang terputus. Angin menderu semuanya tersapu. Orang-orang berbalik hanya diam. Para tetua dan murid dari aliansi darah semuanya gila laut pedang menelan, kematian orang mati, luka dari luka. Siapa yang mengira bahwa pohon willow yang menangis bisa meledak dengan kekuatan seperti itu? Apa-apaan ini?